Ada kayak entertainment room-nya menurut gue oke sih, kayak ada yang buat main basket. Apa lu dia ada free flow meal loh. Dengan adanya fulfillment services ini, penjual-penjual yang di Padang itu bisa naruh barang mereka di Jakarta gitu. Waktu itu achievement yang gue dapat selama gue internship pertama adalah gue nge-reduce lead time hingga 40%-an. Asal lo punya niatan belajar, itu nggak masalah background lo apa. Mau magang tapi bimbang, Makanya nonton. Internship Experience. Oke, selamat datang sekali lagi di episode ketiga nih, Internship Express episode ketiga. Di episode kali ini, gue mendatangkan nih, mungkin kemarin udah angkatan gue nih, 2017. Kali ini, dari industri yang berbeda, gue mendatangkan cutting gue, TI 2016, Abdon. Yoi. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Dan. Silahkan lu siapa dulu deh, kenal dulu siapa dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin gue Abdon dari Teknik Industri Angkatan 2016. Oke. Ada formatnya gitu nggak ya? Apa aja yang harus dibahas? Formatnya yang apa yang perlu dibahas? Nggak ada sih, nanti ini let it flow aja. Jadi, pertama gue kenalin dulu juga, nih Abdon ini kemarin itu tahun lalu mungkin berarti lebih tepatnya berkesempatan buat magang di intern di Tokopedia. Karena kemarin sebelumnya kita pertama udah di BUMN, kedua udah di perusahaan FMCG swasta multinasional. Sekarang gue ngedatengin di startup tech, tepatnya e-commerce. Nah mungkin lu bisa ngejelasin dulu, Dan, kayak specifically-nya lu di divisi apa dan di mana gitu. Oke, halo semuanya. Jadi gue sekitar di bulan Mei sampai Agustus di 2019 itu berkesempatan untuk internship di Tokopedia. Dan specifically under logistic team. Jadi di logistic teamnya juga itu tuh ada namanya fitur fulfillment services, di mana tim fulfillment ini ngebantu baik dari segi penjual maupun pembeli dalam mempermudah transaksi secara online. Jadi kalau dari segi pembeli, mereka mendapatkan produk mereka dengan pengiriman yang lebih cepat dan lebih murah karena dikirimkan dari warehouse paling dekat dari mereka. Sedangkan dari segi penjual, di situ dikasih comparison, di mana untuk ngebandingin kalau operasionalnya itu dilakukan sendiri oleh pihak penjual dan dilakukan oleh pihak Tokopedia. Di mana kalau misalkan penjual melakukan secara sendiri untuk operasionalnya, itu mereka harus mengeluarkan biaya pegawai, kemudian juga kalau size-nya udah gede perusahaannya, dia harus nyewa gudang juga, di mana juga dia juga harus ngirim paket-paket yang mau dikirim ke kurir pengiriman gitu. Sedangkan kalau misalkan mereka bisa menitipkan barang mereka di Tokopedia, mereka hanya di-charge sekitar 3.000 atau 3.500 rupiah per ordernya, di mana itu sangat efisiensi banget sih bagi perusahaan atau bagi merchant-merchant di Tokopedia buat jualan di Tokopedia. Kurang lebih itu sih yang divisinya. Logistik berarti ya? Ya, under logistik team. Dan specifically di bisnis timnya juga ya, bukan di tim data analis atau yang lain-lain gitu. Oh, berarti tadinya gue pikir lu kayak di Tokped tapi ya in dunia masih di sekitar LIPS, ternyata lu melompat agak ke dunia sebelah gitu ya? Iya, nah dan itu menarik juga sih karena jadi sebelumnya LIPSP itu laboratorium kita berdua nih, gue sama Yayas, di mana di situ yang dibahas adalah ilmu manajemen, terutama untuk human resources, organization, marketing, dan finance. Dan emang agak kayak pindah haluan lah istilahnya ke bidang SCM, malahan ke level lain. Tapi menurut gue di situ bisa sangat oke banget sih, di mana ilmu manajemen itu dipakai di bagian logistik gitu ya. Karena di sini juga bagian yang gue dapat itu adalah sebagai business operations. Atau waktu itu tuh sempat ada drama lah untuk nama title-nya. Nah, jadi lebih ke business decision-nya, bukan ke technical-nya gitu. Dan di situ kan banyak ilmu manajemen yang kepake gitu sih. Oh, jadi nggak benar-benar into supply chain dari titik mana ke mana gitu? Oh, no.
Nah, dan di situ juga yang gue lakuin adalah gunain tools-tools yang di LPSP, malah kayak cara metain bisnis proses, kemudian cara nge-review bisnis proses kayak gimana, analisisnya kayak gimana, dan ada beberapa tools pakai statistik gitu sih buat ngelihat lead time. Istilahnya lead time tuh kayak durasi dari order masuk hingga order tuh terkirim gitu. Menarik sih, tapi di selama proses magang lu itu, specifically job desk yang lu lakuin apa aja? Nah, ini menarik banget nih. Jadi, sebenarnya tuh gue tuh interview sama bagian acquisition team, di mana di situ acquisition merchant-merchant baru yang potensial untuk gunain fitur fulfillment services ini. Nah, jadi my title is business development intern. Yang terkesan di situ adalah kerjanya kalau nggak acquisition, retention, yang emang berhubungan sama merchant gitu. Jadi gimana cara kita nge-maintain relationship dengan merchant. Cuman at the end, tahu-taunya tuh di bagian operation tuh benar-benar kekurangan orang gitu. Dan di situ fun fact-nya adalah di situ 2 minggu pertama gue internship, gue itu cuma sendirian gitu di bagian operation. Dan itu supervise under head dan VP-nya langsung gitu. Jadi meetingnya langsung sama head of fulfillment sama VP-nya logistik gitu. Jadi di situ benar-benar gue kaki tangan langsung dan directly from head of fulfillment gitu. Yang itu jauh banget gue anak intern. Dan gue nggak menyesal sih karena yang awalnya gue di-put di tim acquisition yang benar-benar komunikasi sama seller dan lain-lain, tapi gue akhirnya di-put di operation. Gue malah seneng, kenapa? Karena gue bisa tahu end-to-end prosesnya juga gitu. Dan mungkin gue bisa lebih berimpact dan berdampak tuh di bagian operation, dimana di situ ilmunya ilmu TI gitulah. Jadi yang lu bisa analisis end-to-end, kemudian lu bisa pengamatan langsung juga, kira-kira potentially improvement tuh ada di mana sih yang bikin bottleneck dan lain-lain. Dan itu kan emang mindsetnya anak TI banget sih kalau setahu gue juga, untuk identify bottleneck, kemudian gimana caranya solving bottleneck ini secara cepat juga gitu sih ya sekarang lebih kalau dari gue. Jadi berarti sebenarnya lu tuh awalnya apply-nya buat si acquisition ini, business development, tapi kalau udah masuk di dalamnya ternyata si fulfillment ini butuh orang, jadi lu pindah ke sana gitu. Betul, dan gue akhirnya directly dipindah dari acquisition team ke operations team. Under business ya, tetap under business team gitu. Ibaratnya satu bidang tapi ganti divisi gitu. Iya benar, ganti divisi gitu lah. Makanya title gue at the end business development intern waktu gue KP gitu. Terus itu apa? Kayak day to day job lo apa? Misalkan lu ngapain aja gitu? Day to day gue adalah di situ analisis. Jadi itu Tokopedia ini udah pakai ERP yang namanya Warehouse Management System, di mana kita bisa monitor seluruh pesanan yang masuk menggunakan fitur fulfillment services secara end to end gitu, kayak ordernya masuk, kemudian diproses juga, kemudian ada beberapa proses di gudang, di package juga, dikemas, dan juga dikirim at the end, dikirim ke kurir pengiriman. Di situ day to day gue adalah analisis secara lead time, kira-kira tuh, jadi kan nge-manage dengan adanya warehouse management system ini, gue bisa nge-manage beberapa warehouse di Indonesia, gimana performance-nya secara day to day. Dan juga kita bisa ngeliat tuh misalkan lead time antara jadi ngebaginya tuh berdasarkan status nih. Jadi pertama kan di-mapping dulu tuh dari proses yang pertama hingga proses yang terakhir. Dan beberapa proses ini dibagi menjadi beberapa status. Ada istilahnya status-status lah di gudang. Jadi kemudian dianalisis nih, lead time antara statusnya tuh berapa lama sih, dan contribute berapa persen, in average tuh setiap status ini contribute berapa persen. Dan juga dilihat nih kira-kira yang benar-benar contribute, misalkan ya, ini biar lebih kebayang aja, misalkan di gudang tuh ada 5 status misalkan ya, status A sampai status E. Kemudian kita bisa ngitung lead time antara statusnya, misalkan status A ke status B itu yang pertama. Kemudian yang kedua status B ke status C ke status D, dan status D ke status E. Nah, dari 4 komponen lead time antar status ini kita analisis in average tuh mereka berapa sih per hari
atau in a week mereka berapa sih. Nah, itu kan masih in general gitu loh, masih di dalam scope yang gede. Nanti kita bisa ngebagi lagi berdasarkan harinya, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kita lihat juga nih lead time antar statusnya kayak gimana. Apakah hari ini mempengaruhi nggak sih untuk kenaikan lead time gitu. Dan juga nanti kita bisa ngelihat kalau bener-bener pengen ngeliat detail, itu kita bisa analisis hingga level order by hour gitu. Jadi kita bisa lihat dari 0000 sampai 2300. Jadi kita pakai angka hour yang paling depannya. Di situ benar-benar kita bisa ngelihat behavior order transaction kayak gimana, kemudian kalau misalkan ada peak time itu kayak gimana. Di situ banyak belajar sih gimana caranya pakai pivot yang benar, kemudian kita pakai pivot chart yang baik dan representatif kayak gimana, dan juga di situ belajar gimana kita bisa visualisasi data yang benar-benar mempermudah tim manajemen untuk ngevaluasi kalau ada masalah gitu sih. Dan juga secara weekly nanti ada review gitu modelnya. Review buat jadi nanti ngobrol sama head of fulfillment dan VP of logistiknya. Jadi kita bakal ngobrol kira-kira, misalnya gue udah analisis nih beberapa hari, misalnya 5 hari berturut-turut, kemudian gue bilang ke mereka, dan juga tuh gue orangnya nggak yang gue harus kerja di headquarter nih, harus di kantor Tokped, gue nggak orangnya. Gue tipikal yang ya udah kalau misalkan gue harus ke lapangan, ya udah gue ke gudang gitu, gue ke gudang Tokped, gue liatin ternyata di lapangan kasusnya tuh kayak gini loh, gue fotoin ke bos-bosnya, ke manajemen Tokped, gue fotoin kayak gini, misalkan ini nih bottleneck-nya. Jadi kita bisa ngasih setiap weekly Jumat tuh kita bisa ngasih lihat hasil analisis kita apa, kemudian evidence lapangannya kayak gimana juga, dan bisa kita kasih provide solutionnya kayak gimana nih kira-kira. Kemudian kalau udah kita kasih provide solution, baru kita discuss bareng-bareng sih. Biar juga kan keputusan tetap di top level manajemen kan, dan biar di-execute secara cepat gitu sih. Berarti lu selama magang lu ada gitu kayak ke gudangnya Tokped tuh lu main juga ke sana? Ada. Main. Sering gue. Kayak menurut gue 40% waktu gue internship tuh di gudang Tokped. 40%. 60% gue di headquarter. Di mana sih gudang-gudang Tokped sama headquarter Tokped di mana sih? Kalau headquarter ya mungkin kesannya apa ya? Ya kayak stigma orang aja kayak headquarter perusahaan-perusahaan startup tuh pasti yang benar-benar ngasih entertainment banyak ke karyawan, kemudian juga fasilitasnya enak banget, dan juga kita kerja tuh nggak harus di meja kerja kita juga gitu, asal kita ngerjainnya sesuai dengan deadline-nya, kemudian juga nggak ngasal ngerjainnya, yang penting kalian bebas gitu mau kerja di lantai berapapun gitu. Dan juga yang menurut gue menarik ya ketika gue masuk Tokped adalah first day gue tuh gue dikenalin dari level yang paling bawah sampai gue level VP logistik gitu. Gue dikenalin sama semua orang, gue diputerin gitu. Dan juga kita mejanya tuh semua open space. Kita bisa ngelihat misalkan VP kita lagi makan, VP kita lagi minum, VP kita lagi meeting, lagi ngobrol sama orang. Itu tuh benar-benar kita bisa ngeliat semua orang gitu. Ngapain sih sebenarnya di lantai kita. Itu enaknya, kita bisa, nggak ada yang kayak misalkan kalau misalkan levelnya udah tinggi, dia di ujung, misalkan ruangannya yang dapat gede dan dapat kaca gitu, nggak ada model-model kayak gitu, nggak ada lah. Kemudian juga misalkan gue hari ini ngantor nih, nah gue kalau di Tokped ngantor masuk sekitar jam 9:30 lah, gue baru masuk kantor, gue tap in, gue taruh barang di meja, ya udah gue ambil laptop sama gue ambil dan juga ada snack pagi lah. Snack pagi, roti sama minuman kan situ free flow kan. Gue di situ minum lumayan banyak sih, dan gue misalkan gue ambil Milo pagi-pagi, gue bawa laptop, yaudah gue kerja di lantai, misalkan di ruangan entertainment-nya, gue sambil ngeliat jalanan Jakarta pagi-pagi macet kayak gimana, yang emang bener-bener bebas sih lo mau kerja di mana aja sih. Dan juga di situ ada ruang paling enak menurut gue adalah ada ruangan kecil tapi benar-benar useful, karena di situ cuma bisa dipakai 1 atau 2 orang gitu. Jadi misalnya gue mau bahas sesuatu yang emang urgent dan pengennya deket ruang entertainment, itu dikasih ruangan gitu di situ. Misalnya gue mau ngerja sendiri juga enak gitu. Di situ benar-benar kayak lu dikasih kebebasan lah,
kedap suara, bener-bener nggak ada apa-apa gitu. Ada ruang tidur juga, kalau lu ngantuk lu boleh tidur, enak lah pokoknya. Menurut gue experience gue kerja di Tokped bener-bener apa ya, sangat-sangat enak banget sih. Dan itu, oh ya, dan fun fact adalah juga gue setiap malam, jadi kan kita kerja paling sampai jam 5, jam setengah 6 lah. Jadi setelah sholat maghrib, setengah 7 atau jam 7, itu kita bisa main tenis meja gitu, sampai jam 8, jam 9. Karena juga adalah, gue belajar main tenis meja, to be honest, di Tokped sih sejujurnya, karena gue sebelumnya belum pernah main tenis meja juga. Dan juga gue biasanya, karena gini, gue mikirnya ketika gue pulang jam 7, itu gue akan spend waktu misalkan 1,5 jam di jalanan gitu untuk pulang, karena macetnya minta ampun. Sedangkan kalau gue pulang jam 8, itu paling gue cuma spend 30-40 menit. Secara time, gue nyampainya kurang lebih jam 9-an lah, paling lama. Setengah 9 sampai jam 9. Ya udah, gue mending gue main dulu, baru gue cabut kan, biar macetnya udah agak reda gitu sih. Tapi emang anak-anak Tokped yang lainnya juga Dan itu have fun banget. pulangnya tuh jam 8 juga gitu. Depends sih. Ada orang yang tenggo istilahnya, kayak tank langsung go, lu udah 9 jam di kantor, terus lu udah boleh cabut lah. Nah, tapi ada juga orang yang ya udahlah, lu tinggal ya lu nunggu macetnya kelar dulu. Terus juga kan ada ganjil genap juga kan. Kebetulan gue bawa mobil dan agak-agak repot juga kan ada ganjil genap. Dan ya udah gitu, nikmatin aja lah. Maksud gue di kantor juga menurut gue nikmat banget sih. Oh, waktu itu juga sempat, kalau lu ingat, pernah ini apa namanya, yang di Pulau Jawa mati listrik 3 hari berturut-turut nih kan. Nah, pernah mati listrik kan. Jadi itu gue waktu itu butuh akses internet, dan laptop gue waktu itu mati gitu. Itu kondisi hari Sabtu Minggu kalau nggak salah, weekend. Akhirnya gue memutuskan, yaudahlah gue Sabtu coba ke kantor lah. Karena kantor ini buka 24 jam 7 hari gitu. Lo mau jam berapapun tuh boleh ke kantor. Jadi untuk gue ngerjain tugas, ngerjain kerjaan kantor, akhirnya gue ke kantor aja, dan itu dibukain. Dan itu banyak banget ada orang Tokped yang ke kantor gitu. Karena mereka butuh internet dan butuh listrik gitu. Sedangkan waktu itu tuh bener-bener apa ya, hidup di Tokped hidup. Gue nanya, Pak, hidup Pak di Tokped? Hidup, pakai generator di sini. Enak sih kantornya menurut gue enak banget sih, kayak home banget sih, kayak apa ya, kayak rumah lah untuk lu balik gitu. Ini sih dari yang lu jabarin itu. Terus apa lagi yang mau tahu nih? Gak mau pulang sih gue mah. Nah, tapi agak tricky-nya di situ, karena ketika lo kerja kan lo harus tahu juga limit lo kayak gimana kan. Karena ya apa ya, jangan sampai lu benar-benar di kantor terus-terusan, terus lu nggak ingat keluarga, lu nggak sayang diri lu lah untuk balik ke rumah. Ya agak-agak tricky sih sebenarnya kalau menurut gue. Apa lu dia ada free flow Milo, coffee, iced tea juga kalau nggak salah. Free flow ya, lu minum sampai lu bosen anjir. Buat makan siang gimana kalau makan siang di sana? Tapi kalau makan siang nggak di-provide sih dari kantor. Tapi menurut gue pilihan-pilihan makan juga banyak gitu. Baik dari kantin kantor atau enggak di seberang kantor tuh banyak banget makanan yang enak-enak sih menurut gue. Dan juga kan di situ kan daerah perkantoran juga kan. Dan juga pasti banyak banget sih makanan-makanan siang yang gampang dicari. Di mana sih kantor Tokped? Itu sih. Kantor Tokped di ini. Namanya Ciputra World 2 kalau nggak salah namanya ya. Terus juga setelah Lotte. Kalau Lotte itu kan Ciputra World 1 tuh. Lotte Shopping Avenue. Oh, Kuningan ya? Lo lurus lagi, nanti di kiri. Kuningan, jatuhnya Kuningan. Lo lurus lagi, nanti di kiri jalan ada Ciputra World 2 dan Tokopedia Tower. Baik banget sih. Itu deket persis seperti yang dari Lotte kok. Persis seperti yang dikatakan orang mengenai kantor startup kayak gimana, persis banget kayak gitu ya. Iya, persis sih menurut gue. Gue juga ada kayak entertainment room-nya menurut gue oke sih, kayak ada yang buat main basket, yang misalkan lu di time zone main basket juga ada. Wah. Kemudian juga yang driving nyetir juga ada. Kemudian tenis meja, biliar juga ada, tenis meja, banyak sih ya. Have fun sih menurut gue di sana juga sih. Have fun banget sih menurut gue. Terus juga di lantai paling atas Tokped juga ada kayak ruangan terbuka gitu ya, kayak apa ya, kayak buat
ngelihat ya kalau ada smoking area juga, dan buat ngelihat kota Jakarta gitu lah, 360 lah. Lo bisa ngeliat kota Jakarta 360 gitu. Menurut gue oke banget sih tempatnya. Tempat Tokped bener-bener kayak nge-entertain karyawannya, bener-bener bagus sih menurut gue. By the way, itu lu pas lu magang itu mungkin di divisi lu kali ya, atau mungkin di bisnis, di bidang bisnis itu lu intern di situ berapa banyak orang yang intern? Di divisi gue waktu itu, jadi Tokped itu waktu itu hire setiap hari Rabu internship baru, dan itu based on needs juga, kebutuhan tiap lead-nya itu kayak gimana. Waktu itu gue kira-kira sekitar 3-4 orang lah yang se-batch sama gue ya, yang bareng-bareng sama gue kurang lebih. Dan ada juga yang internship langsung jadi full time, misalkan dia fresh grad misalkan. Karena gue waktu itu masih tingkat 3 juga kan, jadi belum bisa langsung full time. Reviewnya oke-oke semua sih menurut gue, karena mereka juga have fun di kantor, kerja bisa di mana aja, dan entertainment-nya juga oke-oke sih. Ada dari jurusan kampus mana aja tuh? Kebanyakan kalau yang waktu itu tuh kalau nggak dari ITB, UI, kalau nggak luar. Itu sih yang gue tahu ya. Gue jarang banget ketemu jurusan yang dari luar 3 ini sih. Yang dari luar, ya, maksudnya dari ya. luar cukup banyak. Aussie kan banyak banget tuh. Jurusannya apa? University. Ada gitu. majornya? Majornya adalah bisnis atau commerce kalau di luar bisnis. Commerce? Oh, ada Karena tim gue juga tim bisnis kan. Ada commerce di luar negeri jurusannya gue lupa, tapi gue lupa nama jurusannya apa, cuman gelarnya tuh Bachelor of Commerce. Jadi yang gue inget itu sih, dan juga rata-rata ya kalau yang sama akuntansi kemarin tuh FEB yang dari UI FEB, yang gue TI, mungkin gara-gara operations juga jadi masuk kali ya. Ini kalau agak mundur lagi, sejak apa awalnya lu mau magang di Tokped tuh kenapa lu decided Tokped? Decided Tokped, jujur gue sangat curious dan emang penasaran kayak gimana kalau jadi startup gitu, yang benar-benar dambaan kayaknya orang-orang yang baru lulus pengen banget jadi startup, dan budaya kerjanya kayak gimana gue penasaran, dan juga environment kerjanya kayak gimana. Dan jangan lupa juga ini sih, untuk ketemu orang baru tuh segampang itu gitu. Jadi kayak misalnya lo ada project apa, lo bisa ketemu orang marketing dan lain-lain gitu. Dan gue kemarin di Tokped aja tuh hitungannya cuma yang internship ya 3,5 bulan lah. Itu gue bisa kenal orang baru nyampe kayak 100 lebih orang baru. Dan itu tuh orangnya benar-benar open gitu loh buat berkomunikasi, dan mereka bisa cerita pengalaman dia di kantor sebelumnya kayak gimana, kenapa dia masuk Tokped, dan lain-lain sih. Berarti emang pertamanya alasannya karena emang lu curious dengan startup working vibes-nya gitu. Betul. Iya betul, gue curious banget sama startup environment kerjanya kayak gimana sih. Dan itu juga masih WFO ya, maksud gue bener-bener lo ke kantor gitu, nggak kayak WFH, lo cuman webcaman ini nggak, itu bener langsung sih, itu asik sih. Menurut gue magang WFO kan, maksud gue pernah magang WFH dan gue pernah magang WFO, dan ketika lu WFO tuh lu bener-bener lu magang nih, lu kerja, lu kerasa gitu. Bener, gue ngerasain gitu. Ya keringat lu kayak bener-bener tiap hari lu ketemu pagi dan malam gitu, setiap hari. Dan juga lu movement lah, at least tuh lu nggak di kamar doang gitu loh, maksud gue. Kalau sekarang kan lu cuman di kamar, lu lihat laptop atau laptop lu gitu buat webcam, sedangkan interaction-nya menurut gue kurang sih untuk ketemu orang kalau dari gue ya. Terus balik ke ini nih, internship-nya. Lu pertama dapat informasi magang si Tokped ini dari mana? Tokped tuh buka gitu di website mereka juga. Jadi emang ada programnya ya? Ada. Lu buka di karirnya Tokped tuh ada kok. Jadi mereka juga rutin buka buat internship. Jadi misalkan seorang lead butuh bantuan intern bagian mana misalkan, mereka bakal langsung ngomong ke HR-nya, dan nanti HR-nya bakal publish di website resmi Tokped. Di situ kalian bisa apply. Dan juga menurut gue yang tricky adalah
gimana caranya CV lu dinotis sih sama HR-nya. Jadi biar lo bisa dipanggil buat jalanin tes, ya udah baru lo keterima gitu. Itu proses rekrutmen apa ya itu? Nah, ini yang menarik. Jadi setiap position tuh beda-beda gitu untuk tes rekrutmennya. Dan juga kebutuhan tiap user itu kan berbeda-beda. Misalkan gue butuh as soon as possible, misalkan gue masih butuh 1 bulan lagi. Itu waktu itu sih gue kayaknya butuh as soon as possible kalau gue nanya usernya. Dan gue langsung ke user interview doang. Jadi gue di review CV gue, kemudian gue di call untuk ngejalanin user interview, dan yang akhir langsung onboarding sih. Lu bisa ini ya, mungkin lu bisa sharing menurut lu atau mungkin lu udah nanya ke usernya juga kayak kenapa ada HR interview juga, tapi sebentar. Kenapa mungkin pas HR interview atau mungkin pas user interview kan lu pasti lebih banyak komunikasi sama usernya. Kenapa lu bisa terpilih gitu ketika interview itu? Kenapa? Ini gue juga pertanyaan gue yang gue tanya sih ke user gue waktu gue udah kerja di sana. Jadi gue kenal lumayan dekat sama user gue, dan gue mulai berani nanya gitu. Waktu itu gue ada pertanyaan namanya Sura. Gue nanya ke Sur, lu kenapa nerima gue sih di fulfillment ini sebagai intern? Sedangkan kan mungkin kandidat lain juga banyak gitu yang apply ke position yang sama. By the way, sebelumnya ketika lo apply itu, sebelumnya lo udah pernah magang dulu belum? Gue belum pernah magang. Gue Samsek belum pernah magang. Experience yang gue bisa bawa cuma experience di kampus gitu, literally di kampus. Menarik. Nah, jadi yang gue bawa, dia ngejawab adalah public speaking lo oke, karena waktu itu digadang-gadang mau acquisition team, jadi harus communicate in a clear way lah. Jadi harus clear apa yang lo komunikasikan ke setiap merchant, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, experience lo selama di kuliah, yang misalkan gue bisa nge-manage beberapa orang, kemudian solving problem kalau misalnya lo ada konflik sama tim lo kayak gimana, itu gue share waktu di user interview. Dan cara gue solve-nya tuh kayak gimana, menurut dia tuh oke banget. Dan juga cara nge-solve kayak gitu tuh efisien gitu, nggak berbelit kayak lo banyak bolak-balik jalur komunikasinya. Dan yang gue bawa waktu itu pengalaman gue di organisasi kampus doang sih. Jadi waktu itu gue sempat yang benar-benar menonjol di 2 hal sih. Waktu itu sebagai asisten koordinator di LIPSP, kemudian yang kedua waktu itu gue sempat jadi wakil menteri di kabinet KMITB, di mana 2 hal itu sangat challenging. Kenapa? Karena yang pertama, dua-duanya nge-manage lumayan, kayak misalkan di lab gue nge-manage 15 orang untuk sampai waktu itu di 10 kelas manajemen, dan juga ngebuat event-event baru di laboratorium. Terus juga waktu di kabinet KMITB gue nge-manage 24-an orang lah, dan itu juga koordinasinya sama beda jurusan. Dan pengalaman-pengalaman ini tuh buat ngelatih gue gimana sih cara komunikasi sama orang-orang yang tipe-tipenya berbeda gitu loh. Jadi ketika lo komunikasi sama orang kan lo harus tahu dulu nih, misalkan gue ngobrol sama Yayas tuh harus kayak gimana sih, terus gue ngobrol sama si orang lain kayak gimana. Di sini tuh sangat ngelatih interaction sama orang lain sih, dan itu yang disukain juga sama user gue gitu. Berarti emang bisa dibilang posisi yang lagi di apply sama hal-hal yang udah lu lakuin tuh bersinergi banget ya, jadi dapet. Betul, related banget sih, makanya aku tuh langsung oke dari usernya. Dan itu cepet banget sih ya, maksud gue paling reviewnya yang lama ya untuk di-notice. Jadi dari segi HR-nya tuh ngeproses sekitar 2 minggu, cuman langsung ke interview usernya tuh 3 hari setelah gue ditelepon HR. Kemudian HR interviewnya sebentar, sekitar 10 menit, 10-15 menit, langsung ke user interview. Udah 2 hari langsung keluar hasilnya apa gitu. Kayak in total 3 minggu lah gue proses di Tokped. Itu by the way lu daftar di Tokped itu sebagai hanya lu intern doang, atau sebenarnya lu ini sebagai objek KP juga? Nah, gue juga sebagai objek KP sih. Jadi
Kalau gue boleh cerita secara panjang ya, jadi gue waktu itu gue lumayan sering lah ngobrol-ngobrol sama kakak kelas di himpunan, kating-kating di himpunan yang dia ngomong dan ngasih tips kalau lu bisa objek kerja praktik lu sampai tugas akhir lu tuh sama, lu bakal semulus itu buat lulus di jurusan gitu. Jadi waktu itu gue dari Tokopedia pertama kali di Mei sampai Agustus 2019 itu jadi objek KP gue juga, di mana di situ adalah business process improvement yang tadi warehouse itu selama 4 bulan. Kemudian di TA1 gue juga nulis bab 1 sampai bab 3 itu berdasarkan di Tokopedia kayak gimana. Jadi gue sempat balik ke Tokopedia di bulan Oktober, tapi cuma 1 hari buat visit, buat ngeliat kayak gimana dan perbaruan data kayak gimana buat ngerjain bab 1 sampai bab 3. Kemudian di TA2 gue juga di objek yang sama juga gitu, tapi lebih komprehensif perbaikannya gitu. Mungkin kalau di KP kan biasanya solvingnya dengan tools-tools yang sederhana, kemudian framework-nya juga belum yang belum sekomprehensif TA lah. Nah baru di TA nih titik akhir gue benerin Tokped. Waktu itu juga sempat internship di bulan Februari hingga Mei 2020 gitu, dan datanya mulai diperbaiki juga gitu sih. Di yang pas pagang kedua lu yang dipakai buat TA itu divisinya sama atau ganti? Sama persis. Posisinya juga sama persis. Oh, tapi itu prosesnya juga title-nya doang beda. Nge-apply ulang lagi? Enggak. Kalau di situ udah enggak. Gue tinggal karena waktu itu achievement yang gue dapat selama gue internship pertama adalah gue nge-reduce lead time hingga 40%-an. Dan itu stabil. Dan juga setelah itu kelihatan, akhirnya gue dapat message dari head gue kalau lu mau ada apa-apa, lu kabarin aja ke gue. Misalkan lu mau jadi objek tugas akhir atau lu mau ada apapun ya lu tinggal kontak me aja via WA gitu. Akhirnya ya gue bulan Januari itu gue kontak lagi dia. Sebenarnya gue udah ngubungin dia dari bulan Oktober sih, karena tuh pengen visit apa ada nggak sih perbedaannya, apakah ini masih bisa layak untuk dilakukan sebagai TA, karena juga ada assessment juga dari dosen TA1 gitu secara objek. Akhirnya ya udah Oktober fix dapat, Januari gue hubungin kalau gue mau internship buat ngerjain TA juga, mereka juga lagi butuh orang di bagian operations. Akhirnya gue go di bulan Februari gitu sih. Nah waktu itu paling ini sih ada background checking, jadi selama dari bulan Agustus sampai bulan Januari itu ada senior manager masuk gitu, dimana dia nggak tahu gue kerja kayak gimana, dan juga jadi dia belum pernah tahu lah gue kayak gimana. Mungkin aturan ada user interview yang mungkin ya, gue nggak tahu ya. Cuman karena waktu itu sebelum gue cabut itu ada satu senior business development atau senior associate yang masuk. Jadi waktu itu akhirnya berdua tuh di bulan Agustus gue berdua. Akhirnya senior manager gue ngomong ke senior associate ini, nanya kayak misalnya review gue kerja kayak gimana. Waktu ditanya, jawaban senior associate-nya sesimpel, udah Pak, nggak usah mikir lama-lama, langsung terima aja, kerjanya bagus kok, saya berani jamin. Ya udah langsung diterima. Semenjak itu sih, gue langsung, wah gokil juga sih. Gue langsung ya udah kayak nggak pakai user interview, makanya gue langsung masuk sih. Gue inget banget waktu itu tuh. Oh karena ya nggak perlu user interview, dia udah percaya sama si senior associate ini ya. Oh ya udah gitu. Iya, soalnya waktu itu kan selama bulan Agustus gue cabut sampai Januari kan mereka berdua kan, gantian mereka yang berdua. Awalnya gue yang berdua, gue sama senior associate, akhirnya senior associate sama senior manajernya gitu. Nah akhirnya juga ya udah dia nanya ya sama senior associate-nya, ini update kerjanya kayak gimana sih, dikasih review juga. Dan gue kan banyak hubungan juga sama head kan, sama Erwin yang sama ada head of fulfillment. Erwin itu tuh dia langsung communicate langsung ke Robert juga, ke senior manager gue gitu. By the way, ya yang jadi pikiran gue, di Tokped itu punya warehouse tuh buat apa ya? Punya ada beberapa warehouse Tokopedia. Iya, I mean maksudnya nggak tahu sih. Mungkin kalau pendapat orang awam aja gitu tentang e-commerce, kan kita beli barang dari orang, terus orangnya langsung kirim ke kita gitu kan. Terus kalau kayak warehouse Tokped itu buat apa? Nah, warehouse ini buat apa? Pertama adalah mereka untuk itu nge-fulfill yang tadi gue mention di pertama kali adalah gimana cara kita nge-fulfill pelanggan ini biar pengirimannya pertama lebih cepat dan lebih murah.
gimana cara kita nge-fulfill-nya adalah produk yang mereka pesan akan dikirim dari warehouse paling dekat. Jadi misalnya nih lu di Jakarta, ya kan? Kemudian lu pengen beli misalkan barang di Padang misalkan, lu pengen beli barang di Padang nih. Nah, proses pengirimannya pasti secepat-cepatnya, lu pasti akan comparison ke harga pengirimannya gitu. Misalkan kalau lu ngirim dari Padang tuh lu kena 35.000 misalkan. Dengan waktu misalkan 2-4 hari. Misalkan satu hari 45.000 gitu. Ini kan berdasarkan kiloan juga kan. Ya, 1 kilo jadi kenanya, misalkan berapa kilo lah, sekian kilo 45.000. Lo bakal, aduh kayaknya ya udahlah gue 2-4 hari aja misalkan dengan harga 30.000 cukup. Nah, dengan adanya fulfillment services ini, penjual-penjual yang di Padang itu bisa naruh barang mereka di Jakarta gitu. Dan di situ juga bisa diallocate ke beberapa lokasi di Indonesia berdasarkan demand gitu. Jadi semakin efisien juga nih mereka naruh barang mereka di kota-kota di Indonesia gitu. Misalkan kita tahu ternyata penjual di Padang ini pembelinya tuh nggak ada di Padang gitu. Malah pembelinya tuh banyak kan di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kita bandingin comparison misalkan kita dapat perbandingan 5:4:2 misalkan. Jakarta 5, Surabaya 4, kemudian Bandung 2. Ya udah tinggal 5 dibagi totalnya berapa dikali volumenya berapa misalkan. Volume yang kita jual. Ya udah misalkan mereka bisa inbound atau masukin barang mereka ke gudang Tokopedia di Jakarta. Ongkos pengiriman lu malah nanti misalkan instan malah cuma 15.000. Lu happy nggak kalau kayak gitu? Oke sih. Lu bakal happy banget gitu. Lu bisa hanya kena 15.000 dengan instan yang 3 jam gitu. Yang awalnya kalau misalkan penjual di Padang ini ngejual barang mereka baru 45.000 itu 1 hari. Lu bakal happy banget, gue yakin saya gitu. Nah, dan di segi penjual juga mereka tuh bisa ngedapetin sales yang lebih tinggi dengan harapan low sales mereka atau kesempatan mereka untuk jualan di daerah yang awalnya orang daerah itu tuh makin terbuka lebar gitu kesempatan mereka untuk berjualan. Sampai nih kalau gue sharing ya, salah satu seller ya, itu cuma modal handphone untuk jualan gitu. Jadi mereka import barang dari China, langsung dimasukin ke gudang Tokopedia. Ya, semua penjualan yang dilakuin sama Tokopedia, ya udah dia nerima beres aja gitu. Wah, sih enak Ya banget. udah nerima penjualan, masuk ke rekening mereka. Jadi seenak itu lama-lama. Jadi semakin experience lo jualan di Tokped tuh semakin diperbaiki lah gitu. Jadi benar-benar tangan lu tuh bersih, lu tuh nggak ngapa-ngapain, lu jualan barang. Lu tinggal modal handphone, Tokped ngurusin kayak nge-packingnya gitu-gitu juga. Semua. Jadi ketika barang masuk juga kita ada quality checking dulu dan selain quality checking kita juga mastiin apakah setiap produk ini ada barcode-nya atau enggak. Dan juga yang tricky adalah ketika barangnya itu sama dari 2 seller yang berbeda, itu harus punya barcode yang berbeda gitu. Identifier yang berbeda. Jadi buat ngebedain produk yang sama di 2 merchant yang berbeda. Setelah itu juga udah ditaruh di gudang juga, warehousing, masuk ke gudang. Kalau misalkan lu seller kan lu naruh barang kan juga harus ada tempat dong, ya kan, buat naruh barang lu kan, barang jualan lu. Terus juga di-packingin juga sama orang-orang Tokped sesuai dengan ada ketentuannya kayak gimana, misalkan barang fragile, kemudian misalkan juga ada bubble wrap-nya kayak gimana, itu semua ada ketentuannya. Dan juga yang terakhir nih, gue yakin adalah semua merchant itu maunya ngirim barang di sore hari atau di end of the day, misalkan jam 7 baru gue ke JNE misalkan, atau ke Tiki secepat, antar aja atau yang lain-lain. Nah di sini kita bisa langsung handover barangnya itu langsung ke kurir pengiriman, di mana kurirnya tuh ada di gudang gitu. Wah. Itu makin cepat lagi gitu. Dan di situ seenak itu orang jualan gitu. Jadi lo misalnya ada order masuk, diambilin ke gudang, langsung dikemas, langsung dikirim pengiriman semakin lebih cepat lagi gitu. Berarti tadi emang warehouse Tokped itu ada banyak di beberapa kota di Indonesia. Ada beberapa di kota Indonesia dan lagi expanding lagi gedein lagi sekarang. Iya Itu sih. sih. Karena volumenya semakin gede setahu gue. Akan sangat membantu karena kan ya pasti misalkan gue mau beli barang dari Maluku misalkan barangnya bagus.
Cuman gue nggak jadi beli hanya perkara Iya. gara-gara ongkir aja gitu kan. Betul, apalagi kalau harga barangnya itu di bawah ongkir. Wah, lu pasti mikir banget itu. Iya sih. Apakah ini worth it? Gue beli barang seharga ongkirnya. Itu sebuah program magang yang mungkin bisa dibilang cuma 4 bulan tapi lu banyak banget sih. Parah. Wah, gue setuju sih. Itu benar-benar apa ya? Dikasih role juga lu tuh buat ngevaluasi warehouse Tokopedia, seluruh warehouse Tokopedia waktu itu ya. Di bulan Mei sampai Agustus lu anak intern, itu lu apa ya, dikasih tanggung jawab gede banget sih menurut gue. Dan itu se-happy itu sih gue bisa apa ya, bisa dikasih tanggung jawab dan gue bisa analisis misalkan di warehouse mana ternyata ada proses bisnis yang benar-benar nih ngebikin bottleneck nih, ketika di solve langsung lancar gitu. Itu tuh seneng banget sih gue. Mungkin kalau lu Itu bisa seneng banget sih. kalau lu Berimpact. bisa ngerangkum semua hal yang lu dapat nih apa nih? Hal-hal apa aja, hal-hal baru apa yang membuka pikiran lu kayak wah, ini yang lu masih pegang gitu sampai sekarang gara-gara Tokped ini. Yang gue masih pegang sampai sekarang, kalau gue rangkum adalah lu bekerja harus impactful sih ke orang banyak. Karena ya gue tahu ketika lo selesai kerja di akhir bulan yang lo harapkan adalah benefitnya gitu, berupa gaji mungkin dan lain-lainnya lah. Tapi rasa apa ya, kesenangan ketika lo bisa berdampak bagi orang banyak tuh beda rasanya, nggak bisa dibayar sama uang sih menurut gue. Itu sih yang paling gue dapet sih di Tokped sih, karena lo bisa banyak membantu seller, lo bisa ngebanyak bantu pembeli juga gitu. Itu sih yang gue bisa dapet banyak banget sih gitu. Dari semua pengalaman magang lu yang udah lu ceritain, in the end of the day lu merekomendasikan ini gak nih, ke teman-teman yang lagi nonton nih mungkin? Gue sangat merekomendasikan lu magang di Tokped karena tempat tuh belajar banget sih, dan di situ lu dikasih tanggung jawab yang gede dan juga lu ngasih impact juga ke tim gitu. Jadi kerjaan lu tuh bukan kerjaan clerical yang benar-benar ini sebenarnya orang biasa bisa ngerjain kok gitu tanpa harus kualifikasi tertentu. Itu tuh enggak, di Tokped tuh benar-benar sesuai kualifikasi lu kayak gimana ya, lu juga kerja di sana juga ngasih dampak ke tim, ngasih dampak ke orang banyak. Terus juga nih banyak juga nih orang-orang yang coba yang nanya-nanya ke gue kayak gimana sih magang di sini, gue takut gue bisa nggak ya, gue kuliahnya kayak gini nih, gue nggak bener-bener. Nah kalau menurut lu kayak gimana tuh? Menurut gue asal lu punya niatan belajar itu nggak masalah background lu apa, tapi ya yang harus masih beririsan ya maksud gue ya, kecuali lu science, lu masuk ke tim bisnis mungkin penyesuaiannya agak sulit menurut gue. Tapi kalau misalkan kayak misalkan industrial engineering itu kan majornya sebenarnya teknik kan, engineer kan, tapi karena gue kebetulan banyak belajar di ilmu manajemen di LIPSP, jadi masih bisa relate gitu ke tim bisnis waktu itu. Dan saran gue adalah Google tuh sangat ngebantu sih, kayak lo tinggal typing apa yang lo mau cari tahu gitu. Dan apa yang gue dapat selama di Tokped adalah framework itu nggak se-rigid itu sebenarnya. Kayak misalkan gue harus ngerti framework ini nih buat gue nganalisis apa misalkan. Nah, gue harus belajar banyak framework nih. Enggak sesulit itu kok. Kayak misalkan gue kemarin ngepatain bisnis proses di warehouse, jadi sesimpel kita ngelihat proses bisnis. Kita bikin matrix misalkan, yang di kiri adalah PIC-nya, people in charge, kemudian yang di atasnya status, jadi kita kotak-kotakin misalkan. Misalkan PIC siapa, status mana, prosesnya apa aja sih gitu. Jadi kita bisa ngeliat juga ada looping nggak sih di gambar ini. Kalau looping kan berarti ada yang error nih, ada decision di situ. Dimana di situ ngebikin waktunya semakin lama lagi. Kemudian kita lihat juga di setiap PIC-nya ada yang bermasalah nggak sih? Gitu, sesimpel itu. Jadi bukan kayak lo pakai framework yang rigid, yang lo emang, dan juga ini kan dunia kerja ya, maksud gue harus toolsnya tuh bukan yang menyulitkan lu, tapi malah yang mempermudah lu dalam bekerja gitu. Jadi nggak perlu takut sih kalau kesimpulan dari gue sih. Jadi walaupun misalkan lu punya dapat kesempatan magang misalkan di Tokped, tapi
lu takut karena gue takut nggak bisa catch up, gue takut kuliah gue aja gue kuliah aja begini, takut gini-gini, itu berarti jangan ya. Kalau lu emang ada kemauan buat belajar mah harusnya bisa ya. Iya, gue setuju banget. Dan sebenarnya kuliah tuh ngebangun mindset sih, kayak lo ngeliat suatu masalah, nge-structuring di otak lo kayak gimana, dan how to communicate the solution, udah gitu. Lo analisis, lo communicate the solution. Karena menurut dia jurusan juga, kalau ini pribadi gue ya, itu tuh sudut pandang lo kayak gimana aja gitu. Ya lo ngeliat suatu masalah, structuring-nya kayak gimana, sudut pandang lo kayak gimana, udah gitu sih. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton yang mungkin lebih nyarinya mungkin ke KP kali ya. Ini kalau lu KP lu di sana gimana? Maksudnya kayak apakah mudah lu mencari masalahnya, lu menjalankan hal yang lu dapat sangat mudah lu tuangkan dalam laporan KP-nya atau gimana? Atau mengada-ngada ada masalah gitu ya. Kalau gue jujur sangat, karena emang ada masalah gitu di warehouse. Kayak misalkan gue masalahnya adalah waktu itu lead time-nya tinggi banget gitu. Gue nggak bisa nyebut angka berapa ya, penting lead time-nya tinggi. Dimana di situ sangat berpengaruh terhadap performance merchant juga gitu. Ya udah, gue tuangin juga di situ. Ya apa adanya, gue sangat mudah dalam menulisnya. Nah, yang penting adalah sebenarnya dari kerja praktik dan tugas akhir itu adalah data. Tuh, lo nge-gather datanya semudah itu atau enggak. Dengan ada bantuan WMS, Warehouse Management System, gue sangat mudah untuk ngambil data gitu. Kayak tinggal ya 10 menit gue narik data 3 bulan terakhir, udah gue tinggal gue masukin Excel, gue analisis, cepet selesai. Nah, mungkin itu sih yang nggak bisa didapetin di perusahaan-perusahaan lain. Ketika lo nge-gather datanya itu sulit gitu. Berarti di Tokped ini buat in terms of magangnya sabi, in terms of buat KP juga sabi. Sabi banget. Menurut gue sangat recommended lah buat lo magang di sana. Oke, mungkin ini udah 58 menit nih kita, Don. Mungkin lo bisa... lama juga ya. Buat mengakhirinya, mungkin lo bisa ngasih closing statement nih, Don, buat teman-teman yang lagi nonton, yang lagi nyari KP atau nyari magang. Gimana sih cara nyari magang yang benar? Atau dan Tokopedia nih bisa menjadi salah satu solusi. Cara cari magang yang benar adalah cari yang sesuai dengan diri lu. Jangan karena pressure orang udah dapat tempat magang, jadi lu ya udahlah gue dapatnya aja lah, apalah. Itu jangan menurut gue. Karena itu akan menentukan lo ke depannya kayak gimana. Dan juga ketika lo nyari tempat magang, lo nggak mungkin mau yang kerjaannya cuman clerical yang emang nggak ada non value editnya lah, nggak ada yang ngasih dampak Pindahin banyak. data Lo gitu. pasti nggak mau tuh. Nah itu menurut gue kurang oke. Itu pribadi menurut gue kurang oke ya. Tapi kalau dari gue sih cari yang emang bermanfaat juga gitu. Apa yang lo kerjain tuh bermanfaat bagi tim, bagi perusahaan, dan juga bagi orang banyak gitu. Ketika gue di Tokped kan gue bisa dapat fulfill semua yang gue pengen itu. Lo dikasih kebebasan untuk komunikasi. Lo mau ngobrol sama siapapun lo bebas. Kemudian juga data, lo mau minta data sebanyak apapun. Tapi kalau yang pribadi itu nggak boleh ya. Misalkan data rumah, data pelanggan itu nggak boleh. Itu ada ketentuannya lah. Cuman untuk nge-gather itu nggak sesulit misalkan perusahaan-perusahaan lain gitu. Dan juga lo dikasih benefit yang oke banget sih menurut gue. Benefitnya juga oke. Kemudian learning curve-nya juga oke banget. Dan yang terakhir adalah daya jual beli lo ketika lo habis intern tuh menurut gue oke. Jadi lo lumayan. Waktu itu gue kalau boleh sharing, gue dapat beberapa banyak tawaran gara-gara Tokped. Karena gue basicnya sebelumnya Tokped, kemudian di tim logistik juga. Itu gue alhamdulillah di approach gitu sama beberapa perusahaan lewat LinkedIn, misalkan dihubungin, kemudian based on your experience before, ya lo bisa kayak lo punya nilai value lebih lah ketika lo habis intern. Tokped ini nggak hanya karir lo di Tokped yang bagus, tapi setelah lo di Tokped, karir lo ke depannya itu sangat membantu ya si Tokped ini. Benar. Nama Tokped itu sangat gede sih. Dan
jadi apa yang ngebantu lu di belakang lu tuh kayak ada nama Tokped, karena itu sangat ngebantu sih menurut gue. Dan menjadi daya jual beli lu gitu ketika lu nyari kerja dan lain-lain. Oke, jadi itu teman-teman dari Updon nih yang udah sekarang sebenarnya udah kerja ya, cuman ya agak dunianya mungkin industrinya agak beda nih ya. Mungkin nanti ke depannya kita akan mencoba mendatangkan Updon lagi untuk membicarakan yang sedang dia lakukan sekarang mungkin ya. Mungkin next boleh di seri-seri berikutnya kita coba lagi gitu ya. Next series mungkin. Yoi, oke. Terima kasih Updon buat waktunya, udah sharing-sharing ke kita. Terima kasih Don. Dadah. Thank you banget ya. Semoga yang gue sharing bisa berguna juga ya. Oke, Sabi. Thank you.